Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore dimanapun teman-teman berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan inkubator, yaitu inkubator infant warmer atau inkubator infant. Ini bukan inkubator transport yang kakinya bisa dilipat atau dinaik turunkan. Ini untuk unitnya sendiri kita dari Tosan, dari Iran dengan model tipe 111. Ini di sini ada tombol on off, kemudian ada up, down, untuk unit. Dibedakan dengan dua warna, merah dengan biru. Kemudian ada unitnya sendiri, kita memiliki 3 sensor, di mana ada sensor kelembapan, sensor suhu, dan sensor udara atau angin. Ini ditandai dengan merah, biru, dan hijau. Yang merah ini adalah sensor udara, biru adalah sensor kelembapan, dan hijau adalah sensor skin atau sensor kulit. Kemudian ada water tanknya di sini, kita isi air RO atau air Aquades, air Aquabides. Kemudian ada filter udara yang harus dicek berkala secara 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan penggunaan. Kemudian ini ada port yang dimana digunakan untuk oksigen. Ini penggunaan port oksigen ini dimana harus dalam pengawasan dokter untuk penggunaan oksigen langsung. Baik, ini langsung ke tampilan menunya. Ini ada tombol on off. Heater ini adalah sensor atau dari indikasi atau indikator heater saat bekerja. FF ini adalah sensor failure atau failure fan, biasa kita menyebutnya sensor kegagalan pada baling-baling atau pada kipasnya. Jadi nanti kalau kipasnya tidak berputar dengan benar atau dia seperti terombang-ambing, dia akan menyala. Kalau ini adalah yang bernyala, ini sekarang adalah sensor power. Jadi kalau alatnya unitnya nyala, dia akan menyala. Kemudian ini ada tampilan air menu, skin temperature, humidity. Ada 3 bagian di sini. Kita pilih salah satu terlebih dahulu. Dimulai dari air temperature. Jadi kita membandingkan udara yang terdapat di dalam jaketnya atau di dalam ruang intubasinya. Jadi ini ada 2. Ini ada settingan atau kontrol. Ini adalah suhu yang terbaca. Jadi ada 2. Ini ada overheat, di mana memberikan alarm ketika terjadi overheating, sensor failure atau kegagalan saat sensor tidak dipasang dengan baik dan benar, atau sensor skin mengalami kerusakan. Ini ARS.D adalah air system deviasi, di mana punya peranan sangatlah penting, nanti saya akan jabarkan di akhir. Ini adalah 39 derajat Celcius adalah sensor di mana penggunaan ini kita gunakan untuk di suhu 39 derajat. Ini kelebihan dari alat kita. Untuk produk kita biasanya untuk bayi-bayi yang memang sangat krusial, kita menggunakan di 39 derajat Celcius, dimana dia mengalami gejala-gejala mungkin hipotermi atau memang membutuhkan suhu yang hampir menyerupai seperti rahim saat prosesnya. Kemudian air system deviasi ini adalah nanti sensor penyimpangan suhu, nanti saya akan jabarkan. Ini up and down, ini adalah penyetingan suhu up and down. Untuk air skin sama demikian. Ini air atau skin, ini kita penggunaannya skin, dan ini adalah penggunaan air. Ini bekerjanya bergantian, tidak bisa berbarengan, tetapi saling berkesinambungan dengan humidity atau kelembapan. Ini sensor F, ini terjadi alarm jika tidak terpasang dengan baik, seperti ini contohnya. Sensor failure. Oke, overheating, jika terjadi overheating, sensor akan beroperasi. Ini humidity atau kontrolnya kita nyalakan. LW ini adalah low water. Ini akan bekerja ketika si water tank atau
tangki air penyimpanannya, air RO, Aquades, Aquabides tidak terisi, dia akan mengindikasikan low water atau water tanknya habis. Ini up and down sama, ini on off untuk tidak menggunakan daripada kelembapannya. Oke, pada air temperatur di sini. Nah, ini alarm kuning atau cahaya kuning, berarti fungsinya adalah heater sedang bekerja. Itu. Kemudian ini kita setting, misalkan 30, nanti suhu akan mencapai. Ini adalah mengadopsi daripada sistem air temperatur, di mana suhu ruangan sama suhu yang kita setting harus sesuai atau plus minus 1 derajat Celcius. Jika tidak, alarm pada sensor air sistem deviasi akan menyala pada semua parameter, baik skin, baik air temperatur atau humidity-nya. Jadi ada perbedaan penyimpangan 1 derajat ketika kita setting 30, terbaca 30 atau terbaca 32 di air sistem deviasi akan menyala. Jadi itu bukan sebenarnya alatnya rusak, tetapi air sistem deviasi atau pengaman dari alatnya ini. Ya, ini untuk teman-teman perawat atau teman-teman bidan atau bapak ibu dokter untuk spesialis anak. Nah, kita di sini mempunyai fungsi peranan penting, yaitu bagaimana kita mengobservasi daripada bayinya. Bisa jadi sistem deviasi ini dihasilkan bukan karena faktor alat, tetapi pada bayi. Jadi kita ngadopsi gimana caranya safety itu sangat diperankan penting dalam kejadian atau penggunaan alat ini. Misalkan bayi demam, terjadi perbedaan suhu ruangan dengan perbedaan suhu bayi yang kita observasi, air sistem deviasi ini akan menyala. Itu fungsinya air sistem deviasi. Jadi bukan alatnya yang rusak, yang kita tekankan sekali lagi. Jadi keamanan atau safety daripada alatnya. Kemudian masuk ke air skin temperatur, sama demikian. Sensor F ini adalah sensor failure jika terjadi sensor tidak terpasang dengan baik dan benar. Overheat ini overheating jika suhu yang ditempel ingat ya, jadi sekali lagi bukan sensor suhunya ini yang kita taruh, bukan digeletakin gini. Jadi gini kita harus pasang dengan baik dan benar, baik itu di kaki bayi atau di paha bayi atau di ketiaknya. Jadi serelevan atau sefleksibelnya teman-teman aja mau pasangnya di mana. Itu biasanya sih saya ngarahkannya ke kaki atau enggak ke paha. Itu. Ini kita pasang. Ini yang kita suhu setting. Misalnya 33, nanti kebaca 33. Jika terjadi overheating dia akan 34 atau 35, alarm sistem deviasi akan berbunyi. Dan itu juga tidak harus panik, kita harus observasi. Ternyata yang kita tangkap di sini adalah ternyata si bayi mengalami demam atau panas yang berlebih. Jadi itu untuk keamanannya alatnya lagi. Jadi nanti si alat akan berbunyi alarm dan kita harus observasi untuk di hal tersebut. Ini humidity control, ini adalah pendamping daripada scan temperatur dan air temperatur, di mana fungsi peranannya adalah memberikan kelembapan pada unit jika terjadi gangguan atau apa, beberapa faktor. Ini peranannya untuk melembabkan daripada si chamber atau si akrilik atau daripada tempatnya. Itu sih kurang lebih gambarannya. Untuk maintenance-nya atau preventifnya, ini untuk pembersihannya biasa teman-teman perawat atau teman-teman dokter atau teman-teman bidan. Nah, ini masukin dari botol asinya di sini. Jadi nanti selang kateter atau selang asinya biasanya dari sini nih. Nah, ini kalau bisa kita bersihinnya pakai air biasa atau air hangat, dan tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan menggunakan alkohol. Di sini tertera please don't clean with alcohol. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan pembersihan menggunakan alkohol. Terus kemudian unit ini kita bisa buka. Nah, sewaktu-waktu semisalkan teman-teman perawat atau teman-teman bidan mau ngebersihin ini kita tarik. Biasanya yang sering banyak kejadian adalah chamber ini terisi dengan pipis atau ompol atau sisa-sisa ASI. Nah, kita bersihkan untuk
peremajaannya untuk ya memperpanjang usia dari alat lah. Kalau nanti ini sampai bermasalah dan netes ke unit, nanti ada part yang bermasalah. Itu sih. Terus kemudian ini sangat tidak dianjurkan tanpa sepengetahuan dokter untuk menggunakan oksigennya. Ini biasanya kita narik tabung oksigen sentral atau sentral monitor atau sentral gas, kita masukkan ke sini, kemudian kita gunakan. Ini tanpa flow meter dia langsung guna, tapi harus sepengetahuan dokter untuk penggunaannya. Ini kemudian ada filter ini yang kita harus bersihkan. Ini biasanya teman-teman bisa menghubungi elektromedis di rumah sakit untuk penggantian part ini, yang kita ada stoknya juga. Kemudian ada cadangannya juga. Tuh. Untuk saya tinjau kembali, kebersihan alat ini sangatlah dijunjung tinggi karena ada part di bawah dari bed-rest atau di bawah dari matras ini yang memang jika terkena air dia akan langsung bermasalah karena itu pemanas dari unitnya itu. Jadi untuk penggunaannya sendiri biasanya kita tergantung kembali kepada pasien atau daripada bayinya tersebut. Jika dianjurkan biasanya sih penggunaannya 37 derajat atau yang memang ada case tertentu atau masalah tertentu kita dari 39. Tapi itu menurun sampai yang disarankan atau yang dianjurkan dokter. Biasa dari 39 atau dari 37 kita starting up-nya turun sampai 35, 33, 30 sampai di 20. Di 28 atau 27. Untuk kelembapannya sendiri kita tidak usah pakai tinggi-tinggi, nanti dapat terjadi kelembapan atau memberikan sifat ngembun di dalam akriliknya ini atau chambernya ini. Jadi sekiranya cukup 30 sampai 40 untuk lembabnya, untuk kelembapannya. Terus untuk kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.